Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitriani dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini mewakili dari kelompok kami, kelompok 5, yang beranggotakan saya sendiri, Dia Fitriani, Nurul Komariah, Firdausiatun Naimah, Rizal Hafid Al-Asyari, dan saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama dalam bentuk PowerPoint dengan judul Konsep tentang Akhlak. 1. Akhlak. Adapun pengertian akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata kholaqo, yang kata asalnya khulukun, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku tabiat, adat atau kholqun, kejadian, buatan, dan ciptaan. Ciri-ciri perbuatan akhlak. Yang pertama, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang kedua, tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 3. Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kelima, dilakukan dengan ikhlas. Macam-macam akhlak. Yang pertama, berakhlak kepada Allah, yaitu tawaduk kepada Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. 2. Berakhlak kepada diri sendiri, yaitu syukur, sabar, dan tawaduk. 3. Berakhlak kepada keluarga, yaitu menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. 4. Berakhlak kepada sesama manusia, yaitu akhlak terpuji yang terkenal dalam bahasa Arab mahmudah, dan akhlak tercela yang terkenal dalam bahasa Arab mazmumah. Konsep etika, moral, dan akhlak. Etika. Pengertian etika ialah suatu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya, yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif, ialah etika yang berbicara mengenai suatu fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Kedua, etika normatif, ialah etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai norma yang berlaku, mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Moral. Pengertian moral ialah adapun arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruknya terhadap perbuatan dan kelakuan. Perbedaan antara etika dan moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari,
ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, fuad. Dalam kesadaran moral mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Yang kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal. Artinya, dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu, dan tepat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. 3. Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan. Hubungan tasawuf dan akhlak. Tasawuf adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati, tasfiyat al-qalbi. Hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, al-ma'rifah. Menurut Zunnun al-Misri, ada 3 macam pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengetahuan awam, ialah Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan kalimat syahadat. Yang kedua, pengetahuan ulama, Allah Subhanahu wa taala menurut logika akal. Yang ketiga, pengetahuan kaum sufi, ialah Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan hati sanubari. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa taala adalah pengetahuan yang disertai dengan kesucian hati. Telah dijelaskan bahwa akhlak adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia, dan tasawuf adalah cara untuk membersihkan dan mensucikan hati. Maka hubungan antara tasawuf dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain saling mendukung. Metode penyucian hati, tasfiyat al-qalbi, dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, ijtinabul manhiyat, ialah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adaul wajibat, ialah melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adaul nafilat, ialah melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ar-riyadhah, ialah latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator berakhlak manusia. Ahli tasawuf mengemukakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, banyak kebaikan, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang hatinya selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau akhlak dipahami sebagai pandangan hidup, manusia berakhlak adalah manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk dan alam semesta. Demikian presentasi kami. Apabila saya perwakilan dari kelompok 5 ada yang salah dari ucapan atau perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.